Kalau untuk sedekah keilmuan atau penanganan itu eh, banyak sih sebenarnya. Memang kan Satu dulu aja. nggak Kasus apa aja? terpublikasi. Kasus yang berapa nih? Dua. Berapa? Satu Dua. dulu. Satu dulu. Nanti dua kasus ya. Ini malahan apa ya? Pertama kali ini waktu itu yang minta tolong itu malah teman saya itu yang di luar kota lah, daerah Jawa Barat itu. Itu Emang sudah belajar dari sini. udah dari sini. Itu jarak berapa minggu? Berapa bulan? Uh, 1 bulan, Satu bulan satu aja. bulan. Itu kan pernah satu grup di grup Mujis lain kan gitu kan. Ya. Terus saya pernah disinggung di grup itu kalau saya belajar kebatinan bisa gini kan. Terus dia kontak saya, terutama waktu itu kasusnya warung juga. Oh, satu grup di perguruan lain. Mm-mm. Nah, dia tahu bahwa saya belajar di Kasuan Lima. Uh-uh. Kalau Kasuan Lima itu kayak gimana kayak gini-gini. Gini-gini ya. Itu ngetes atau emang jaluk dulu? Emang minta tolong ya. Nyampe sekarang juga kadang kalau ada apa masih ingat. Oh gitu. Masih Masih kontak, sambung. masih sambung. Hmm. Itu. Itu kasusnya warung itu warung apa itu buka warung Padang. Iya itu. Oh gitu. Buka warung Padang di Masakan jalan Padang ya. Masakan Padang. Itu warungnya itu ya kadang ya ramai, kadang sepi, kadang ya ramai, sepi, tapi banyak kan sepinya. Sebelumnya itu emang kayak gitu atau tahu-tahu kebanyakan sampingnya? Sebelumnya waktu awal-awal buka itu ramai, hasilnya lumayan. Oh, maksudnya juga lumayan, tapi berjalannya waktu kok apa itu semakin menurun omsetnya gitu kan. Bahkan turunnya tuh drastis. Drastis. Itu setelah saya lihat dari rumah, berarti apa? Teropong ya. Teropong itu. Teropong itu melihat kegaiban tapi mata doyot tidak bisa menjangkau. mm, Di teropong terus terawang tapi jarak jauh. Nerawang jarak jauh. Itu kalau saya waktu itu saya lihat itu memang kalau dari keusilan apa itu keusilan sesama pebisnis pengusaha itu nggak ada. Saya lihat nggak ada. Cuman saya lihat itu di daerah situ emang sering kecelakaan. Di daerahnya itu, Lalu lintas. di lalu lintasnya itu sering kecelakaan. Depannya warung. Depannya warung pas itu. Jadi sampean dapat foto. Dapat foto, saya teropong, Ya dengan mata batin. mata batin, Terlihat tergambar apa? tergambar itu banyak apa itu banyak gaib-gaib yang jahil. Nah di situ ternyata banyak, dan dari korban-korban kecelakaan itu dari gaib-gaib jahil itu. Terus mungkin dari korban kecelakaan mungkin arwah yang kurang tenang. Terus itu sering gimana? Kebanyakan itu. Satu itu, terus kedua itu di belakang warung itu ada kayak tanah kosong itu kayak ada penduduk gaib. Kalau tak bilang kerajaan sih enggak kerajaan soalnya enggak terlalu besar. Tapi kalau tak bilang kayak penduduk penduduk gaib, tapi kok kayak kerajaan. Gitu. Dan itu juga berpengaruh juga. Mungkin dari aura, dari aura-aura negatif yang ditimbulkan dari gaib yang jahil, sama seringnya kecelakaan itu, sama yang di belakang itu mempengaruhi apa itu pandangan warung itu jadi kurang menyenangkan, kurang kurang apa gitu. Jadi kasus warung sepi karena depannya lalu lintas usil beberapa gaib, lalu di belakangnya ada kelompok beberapa gaib, berefek pada penjualan. Penjualan. Akhirnya sampean menentukan mana pengaruh besar antara depan dan belakang. Itu dari depan ya. Oke. Dari depan. Dari depan itu. Lalu sampean lakukan ikhtiar apa itu? Untuk ikhtiarnya ya apa itu pengusiran itu yang jahil itu sama penyempurnaan arwah sama pembersihan energi-energi negatif itu terus sama ngasih pagar yang di belakang itu sekiranya apa itu auranya nggak nyampe ke depan. Dilakukan jarak jauh semua. Jadi jauh semua. Dan alhamdulillah
Jodoh. Ada yang jodoh lagi. Ada yang jodoh dan ada yang Tidak jodoh. pasti itu. Jadi Pasti. mesti ono sing apik, ono sing elek, ono sing jodoh, ono sing ora. Mungkin dari waktu itu memang saya pasrah. Waktu baru belajar 1 bulan, udah dimintain tolong yang agak termasuk ya berat ini. Nah, Bahwa alam terserah harap. tanpa mengirimkan media garam atau minyak atau Waktu dulu enggak apa itu enggak mengirimkan garam, cuma saya minta apa itu air lah, minta air difoto. Ya waktu itu emang dari sini belajarnya suruh apa itu energi ilahi, daya ilahi. daya ilahi. Jadi bismillah mantap pakai itu aja. Dan itu Airnya diapain ya? airnya itu tak suruh apa itu percikin. Nyiprat-nyiprat ya. Nyipratnya semua itu ke apa itu ke semua lah terkeliling sama di warungnya, ntar kalau bisa disisanya sedikit buat ngepel. Oh gitu. Lah itu malam di itu malam jam 10 ya. Nyipratnya Jam 10 malam. Iya. Lah itu paginya itu orangnya itu WA. Mas, ini kok ada kejadian kayak gini Kang? Dipanggilnya Kang. Kejadian apa? Semalam tuh saya tuh nggak tidur tuh nyampe subuh setelah apa itu nyipratin itu. Itu nggak ada hujan dan nggak ada gerimis. Tapi di depan halaman tuh ada kayak air bekas hujan gitu nih, masih apa? Oh. Masih. Nah itu Oke. beliaunya itu tempat tinggalnya di situ. Waktu itu nggak di situ, orang tuanya di situ. Tapi teman saya itu waktu menyebar itu kan nggak pulang, dia di situlah. Apa itu? Kalian turun Sekalian, tapi dia nggak tidur sampai subuh, nah, gitu kan. Begitu dia subuh, yang lainnya bangun, dia habis tidur kan gitu. Emang dia nggak bisa tidur di ceritanya gitu, ya nggak ngapa-ngapain. Dan itu nggak. Suara itu. Tak bilangnya sih emang nggak bisa tidur katanya, emang nggak bisa tidur saya mas, Kang. Dari ada suara apa setelah dipercikin air dengan daya ilahi? Waktu dipercikin tuh nggak ada suara apa-apa. Cuman itu aja paginya itu waktu dia terang itu kan itu di depan halaman tuh kayak apa ada kayak bekas air hujan masih kubangan. Ada kubangan air itu di depan toko itu. Ada yang lain juga di depan warung aja itu. Dan itu cuman jaraknya cuman ya 1 kilo lah. Gitu. Ada airnya. Dalam itu real ceritanya. Itu waktu dulu ada foto-fotonya difotoin juga itu. Berarti ada jejak medianya juga. Ada jejak medianya. Dan nyampe orangnya tuh nggak berani megang air itu. Tapi udah nggak apa-apa Kang, itu nggak apa-apa. Saya bilang itu aja biar nggak takut, biar nggak menimbulkan pikiran negatif lagi yang gitu. Sakti karena kadung mantep. Berarti kuncinya sakti mantep Dan pasrah. Mantep pasrah. Berarti aksesnya kekuatan Tuhan di situ muncul ketika kita sudah mantep dan pasrah. Yang kedua apa? Kasus yang kedua mungkin ini jodoh. Jodoh benar percintaan. Ya kalau jodoh ini apa itu ya masih teman juga itu kan. Udah lama itu kan gitu kan. Nah, temen aja kandak kayak kau jenengi bahaya. Bahaya. Saya dinang. Ya teman aja lah gitu. Itu ya lama lah gak dapat jodohan gitu. Karena sini tapi tak biarin aja soalnya nggak ngomong sama saya. Namanya Rakondo. Rakondo ya, jarke mawon. Pada akhirnya mungkin kepentok. Baik. Mungkin. Yang bahas itu yang tidur. Ya itu setelah waktu itu malah posisi saya itu malah jarang meditasi malah waktu itu. Duh gimana ya? Ratu biasa. Tiba-tiba ada yang minta tolong. Ngiling ki halus. Enggak, niki ngiling ki halus niki majleb niki. Enggak ditolong dikirain enggak mau ditolong
lama juga nggak meditasi, gimana ini? Ya bismillah, dah mungkin ini juga salah satu keistimewaan kebatinan. Dan alhamdulillah waktu saya lihatin tuh emang apa itu melihat apa itu flashback ke belakang. Dalam ada teman curhat seperti itu, minta solusi katanya perjodohan. Sampean meditasi melihat dengan mata batin sampean kejadian yang masalah sudah berlalu. Dalam kejadian itu apa kan? Dalam kejadian itu saya lihat itu sebuah foto teman saya itu dengan ciri pakaian kayak gini-gini, itu dimasukin ke dalam sumur tua. Kasus sukma berarti ya? Bisa juga. Terus masuk ke sumur tua terus? Tua itu ada waktu itu saya lihat penghuni gaibnya itu kayak apa itu, kayak kura-kura. Dulu kayak kura-kura penghuninya. Hewan gaib ya? Kura-kura. Oh berarti fotonya di dalam sumur? Dimasukin ke sumur. Dalam sumur itu ada gaibnya kura-kura itu. Terus saya terus saya ke bersangkutan apa pernah punya foto yang gini, terus apa ada di sekitar ada sumur tua gitu. Ternyata emang bener, terus saya dilihatin fotonya dan itu yang persis yang saya lihat itu. Baju warna juga sama. Dan sumur tuanya itu katanya di dekat kosnya. Terus saya cari tahu lagi, terus ini masalahnya apa kan gitu kan, kok nyampe foto ini dengan itu kan gitu. Saya telusuri, alhamdulillah dilihatkan juga. Ternyata emang semua ini kayak hukum karma. Ini nggak apa-apa ini, orangnya sakit hati nggak apa, emang tak pernah tak ceritain dulu. Ini sampean nganu Mbak, sampean tuh dulu tuh pernah nyakitin wanita kan gitu, perempuan. Iya. Jawabannya iya. Wow. Dan yang nggak terima waktu itu neneknya. Dari orang tuanya ya dari awal-awal emang apa itu nggak ikhlas. Soalnya anak saya udah hubungan sekian, udah dibawa ke sana ke sini, kok akhir-akhirnya kok malah udah lamaran juga waktu itu kayak itu dulu. Sampai diputusin cowoknya temanku itu tanpa alasan yang pasti. Nah, tapi lama-lama kan untuk orang tuanya sih mengikhlaskan, tapi dari neneknya yang nggak terima. Gini Mas, pertanyaan saya. Tadi meditasi sampean dapat foto pakai baju ini pas. Lalu di dalam itu ada hewan. Ada hewan gaib jenis kurang. Langsung cara mengkoneksinya narologika. Ini kok pernah melukai wanita? Cara pola pikir. Ya untuk peluang gini sih, waktu itu saya cuma meditasi aja, minta petunjuk apa itu ceritanya gimana kan gitu, kok bisa kayak gini kan gitu. Soalnya ada foto dibuang ke dalam sumur, itu pasti ada yang buang. Dan ada yang buang itu pasti ada sesuatu kan gitu kan. Gitu. Jadi enggak, waktu itu yang saya lihat di meditasi itu enggak disimpan. Jadi yang ceweknya ini punya teman, terus teman itu satu kerjaan sama temanku itu, jadi pernah punya foto bareng. Nah, foto itu yang digunakan. Oh, analoginya ke situ ya. Lanjut ke pernah dikecewakan langsung neneknya belum ikhlas ya? Belum ikhlas, nggak terima. Jadi mungkin neneknya juga nggak tahu kalau di sumur itu ada gaib itu gitu. Mungkin dari apa itu tata cara ilmunya mungkin dibacain apa terus dibuang ke sumur tua. Efeknya yang bersangkutan yang punya foto itu apa yang dirasakan dari? Ya dirasakan emang waktu dari ceritanya itu emang ya dia apa itu kayak kalau dia suka cewek, ceweknya nggak suka. Kalau ceweknya suka, temanku nggak suka. Kayak gitu terus pokoknya. Iya, aku kayak gini. Aku suka dia nggak suka. Wangel lagi.
Ini saya juga aneh, waktu saya udah tak pahami lama ini masanya apa. Padahal temanku itu udah nerima, dapat istri kayak apa tuh udah nerima dia. Selama kok. Wes pokoknya. Ora dur-duran apa tiba-tiba soalnya sing gelem ayo. Tapi kenyataannya kok sulit kan gitu. Ternyata seperti itu ada ya dari efek energi amalan itu, terus efek dari sumpah serapah dari nenek, dari orang tuanya juga, terus efek dari mungkin dari energi doanya si cewek juga kan gitu. Dan nah, itu malah nggak gitu, malah tuh kalau bisa malah nggak dapat jodoh nyampe tua ini gitu. Mungkin penuh keyakinan. Akhirnya sampean berikan solusi apa? Itu solusinya satu pembersihan, kedua itu dapat petunjuk. Lah ini agak-agak aneh. Dapat petunjuk itu lewat media. Jadi waktu itu medianya tuh gini, suruh beli kaos di hari Kamis. Suruh beli kaos di hari Kamis sebelum jam 12 siang. Dan itu pun kaosnya bebas, mau kaos apa aja lah, mau kaos mau enggak, penting kaos baru. Terus di situ setelah itu disuruh gunting salah satu lengannya atau bawahnya. Kalau yang digunting lengannya itu harus kanan kiri, kalau yang digunting bawahnya itu cuma bawahnya aja. Cuma guntingnya enggak panjang, cuma 1 cm berapa, penting ada bekas cobekannya. Nah, itu diniatkan emang buang gitu aja, buang sengkolo gitu. Buang sengkolo itu. Kalau untuk guntingnya atau buahnya bebas, yang penting belinya itu sebelum jam 12. Tapi di hari Kamis itu juga guntingnya itu. Isyarahnya dapat dari apa itu? Dari meditasi juga. Bukan dari meditasi. Dapatnya hari apa? Itu dapatnya kayaknya tuh hari apa lupa. Tapi waktu saya ngomong gitu, terus sama belinya kaos itu jarak waktu 1 minggu. Berarti setelah hari Kamis waktu itu mungkin. Itu kan yang penting itu dilubangin, terus bekas guntingannya itu dibuang, terserah lah. Nah, kaosnya itu kalau mau ditambal lagi juga bisa, nggak ditambal juga nggak apa-apa, mau dipakai juga nggak apa-apa, yang penting udah buang itu. Lah anehnya itu waktu setelah itu teman saya tuh WA, ini kok ada yang aneh. Lah, anehnya gimana? Bekas sobekannya itu dipegang itu panas sih. Lengannya. Dicekrek, terus kan sobek itu, sobekannya kan mau dibuang itu katanya dipegang itu panas. Yang dibuang sobekannya atau sobekannya? Yang dibuang sobekannya. Masalah temanku bilang gitu panas. Soalnya saya gak lihat sendiri, gak ngerasain. Cuma teman-teman bilang gitu ya. Panas. Dan alhamdulillah kayaknya tuh nggak berapa lama lah setelah itu terus dapat istrinya sampai sekarang yang dinikahin. Dan itu ceritanya tuh sepele, tetangga tapi nggak tahu, kenalnya nganter galon. Itu cuma sepele itu. Kayaknya jualan air tulang. Di luar nalar. Itu tahu cerita-cerita kaitannya galon ambil saya kan ya ini piye enggak tok nih pikiran. Enggak tahu kayak gitu. Ya mungkin settingannya pangeran tuh. Iya, settingannya bagaimana? Ya mungkin waktu itu yang istrinya tuh butuh air. Suaminya jual air. Ya dilala suruh nganter mungkin gitu kan. Dianterin kan? Umum. Di air. Oh gitu. Galon. Ya uangnya. Lah kok iso dadi judul? Wah, alam itu. Udah settingan. Ya, tolong bisa tanyakan temannya lagi ya. Ini ya oke, emang di situ ada kuasa Gusti Allah ya.
perantara jodoh dan air. Dan air. Di perantara jodoh. Jodoh. Mong prosesnya itu loh. Itu perlu ditanyakan lagi besok kalau ketemu itu ya. Saya tunggu di podcast berikutnya aja. Berikutnya yang berat ini. Oke Mas, jangan dari kurir lalu keilmuan dan kadang bersinggungan dengan aura negatif, kadang negatif. Mungkin ada suatu amal yang menyentuh di hati sampean atau ibarat amal ini bagimu itu istimewa. Ada enggak? Ya alhamdulillah ada. Kalau boleh tahu itu amalan apa? Ya sama juga apa tuh amal sholawat juga sih. Mungkin Allah. apa itu emang sholat ini mungkin bagian emang ya amalan Mulai dari istimewa lah. podcast, mulai siapa Pak Didi, langsung Kang Sukri. Kebanyakan sholawat ya? Kalau jenengan sholawat apa ini? Kalau saya sholat al-fatih. Wah ini saya belum tahu. Bagaimana baca? Allahumma sholli sayyidina Muhammadil Fatih lima uqliqa wal khatim lima sabaqana nasril haqi bil haqi wal hadi ala siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Dengar sholawat ada lagunya ini. Saya mencoba buat lagu sholawat ini sekiranya kalau bahasa itu enak tapi belum pernah ketemu yang cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uqliqa wal khatimi lima sabaqana nasril haqi bil haqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Dan apa itu tak untuk sholat fatih ini ya ada tambahan mungkin buat apa itu youtuber yang menonton. Tapi saya lupa untuk buka catatan di HP saya ini. Ini saya dapat ijazah ini dari teman lah, teman ini terus ini sanadnya tuh nyampe ada tak catat. Soalnya ini memang digunakan nggak setiap hari sih, main lupa. Sananya tuh nyampe Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Maulad Dawilah dari Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih Malang. Ini bisa jadi pengganti dzikir tidak. Untuk tidak itu kan kalau la ilaha illallah itu kan harus 72.000. Ini kalau dari sana saya sebutkan tadi itu ini ada tata cara khusus lewat surat Fatih itu cuma cukup dibaca 3 kali, ada tambahnya itu bisa jadi pengganti la ilaha illallah 72 kali itu sama aja untuk manfaatnya. Sanad mujiznya ya. Iya, sanad mujiznya itu. Apakah sampean sudah bisa mengijazahkan sholawat itu? Ini dari apa itu kalau dari teman saya terus dari guru-gurunya ini umum. Berarti ada orang yang mau minta ijazah ke sampean bisa? Bisa. Ini bisa dikasihkan. Hubungi. Facebooknya namanya siapa? Ini aja lah, mending sini aja. Gini mana? Gak apa bagaimana? Nanti biar secara khusus. Oh gitu ya khusus. Langsung hubungi beliau aja. Ya untuk teman-teman subscribe YouTube kalau mau untuk ijazah ini bisa hubungin di Facebook saya Ahmad Karir Effendi. Foto profilnya anak saya ini. Anak kecil laki-laki. Atau hubungi saya enggak apa-apa. Nah, ini ada tata caranya khusus dan lebih simple dan lebih mudah. Cukup paling nggak nyampe 5 menit. Terus itu bisa ganti dzikir bid'ah la ilaha illallah 72 kali yang bisa dihadiahkan ke almarhum. Itu ya mungkin ini keistimewaan dari sholat Fatih lah gitu mungkin salah satunya gitu dari dasi itu. Kata-kata mutiara motivasi untuk saya dan teman-teman yang melihat video ini apa? Kata-kata mutiara. Kata-kata masih ya.
Untuk kata-kata ya mungkin apa itu yang pernah saya ingat dari bapak saya. Ayah saya itu nyampe sekarang masih kecil waktu saya masih kecil itu masih belum bisa memahami. Dan tulisan itu ditulis besar di dinding rumah. Dan nyampe sekarang itu alhamdulillah tulisan itu masih. Dan ternyata setelah dewasa itu baru tahu tadi itu. Untuk katanya itu mungkin sumende ing kodrat narimo ing pantum. Sumede ing kodrat Narimo ing pantum. bahasa Indonesianya aja apa? Itu kalau bahasa Indonesia berarti bersandar pada kodrat dan menerima apapun pemberiannya. Berarti pemberiannya pemberian Allah Subhanahu wa taala dan apa itu berarti kodrat itu berarti apa? Takdir ya. Takdir. Berarti bersandar pada takdir itu berarti ya menerimalah takdir apapun yang diberikan kita. Soalnya itu hak prerogatif Allah memberikan kita takdir apa dan narimo ing pandum berarti harus ikhlas dan legowo menerima apapun yang Itu masuk diberikan. arkanul iman. Oke, arkanul iman kalau emang kalau menurut pribadi saya kalau tak hubungkan dengan perjalanan hidup ya emang ya ada benar juga. Wal qadri khairihi wa syarrihi menerima takdir baik dan jelek itu dari Allah Subhanahu wa taala. dan yang terakhir Narimo ing pandum. menerima yang pandum yaitu apapun yang sudah diberikan apapun yang sudah punya harus disyukuri itu ya semoga mencerahkan hidup ini menjadi nilai jariah khususnya untuk Amin, Mas amin. Ahmad Harir Effendi. Amin. Terima Amin. kasih atas kehadirannya. Sama-sama ya. Jangan lupa keilmuannya di Allah. Insya Allah, insya Allah. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat Fatih satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ala siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim.